kali ini kita masuk pada Quran surat Ali Imran ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Latublawunna yakti temen bakal den uji sapa sira kabeh fi amwalikum ing dalem bondo ira kabeh wa anfusikum lan awak-awakan ira kabeh wala tasmauna lan yakti temen bakal krungu sapa sira kabeh minallazina saking wong akeh kang utul kitaba den paringi alkitab min qablikum saking sadurunge sira kabeh wa minallazina lan saking wong akeh kang asyraku padha musyrik sapa allazina krungu azang ing perkara kang nglarakake kasiron kelawan akeh utawa kasiron kang akeh. Keterangannya latublawunna ini ada lam dan nun taukid sehingga diartikan sungguh benar-benar. Sungguh benar-benar kalian akan diuji. Khitabnya ini adalah kaum muslimin. Tentunya berlaku sampai hari kiamat, tapi konteks ketika ayat ini turun, ini adalah kepada orang-orang muslim di era awal, yaitu era sahabat. Masa perjuangan yang sangat berat. Surah dikasih tahu, latublawunna kalian sungguh benar-benar akan diuji fi amwalikum dalam harta-harta kalian. Mereka akan diuji dengan harta. Harta, keberadaannya dan ketidakberadaannya itu merupakan ujian. Orang yang mempunyai harta diuji apakah dia mau menjalankan kewajiban-kewajibannya. Orang yang kekurangan harta diuji apakah mereka mau bersabar. Wa anfusikum dan jiwa-jiwa kalian. Ini diuji dengan kesehatan. Orang-orang yang sedang sehat apakah mau memanfaatkan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah? Orang-orang yang sedang terganggu kesehatannya apakah mereka mau bersabar? Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan Allah beritahukan bahwa dalam perjalanannya nanti sungguh kalian akan mendengarkan dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. Siapa yang dimaksud orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dalam ayat ini? Yang dimaksud adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Jadi dalam perjuangannya kaum muslimin itu akan mendengarkan sesuatu dari orang-orang yang diberi kitab yang sebelumnya, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa minalladzina asyraku dan juga dari orang-orang yang musyrik. Ini maksudnya adalah orang-orang musyrik Arab pada waktu itu, azang, sesuatu yang menyakitkan, kasiran yang banyak. Ini berupa apa? Tuduhan. Bukankah Nabi dan pengikutnya mendapatkan teror-teror? Ya, Nabi dituduh dusta, dituduh tukang sihir, dan lain sebagainya. Makian-makian dilakukan oleh orang-orang ahli kitab dan juga orang musyrik Arab, orang-orang musyrikin. Kelanjutannya, wa intasbiru lan lamun sabar sapa sira kabeh. Ini di depan disampaikan bentuk ujiannya. Kemudian pada kelanjutannya, wa intasbiru dan jika kalian semua sabar, wa tattaqu dan kalian bertakwa kepada Allah. Jadi bersabar atas ujian yang diderita. Kemudian bertakwa kepada Allah. Fa inna dzalika mongko kang kaya mangkono iku, maka yang demikian itu min azmil umur, setengah saking sautama-utamane perkara. Artinya sesuatu atau perkara yang memang harus diutamakan, yaitu sabar itu harus dikedepankan. Dalam apa? Dalam menghadapi ujian.
Setelah kalian maknai, silahkan kalian baca ulang. Mungkin ada makna yang belum tercatat, kemudian atau ada permasalahan-permasalahan yang muncul, silahkan di-clearkan melalui forum pada Google Classroom yang kita punya. Karena setelah ini kita akan lanjut dengan hadis. Oke, kita lanjutkan pada hadisnya. An Suhaibin, saking Suhaib. Qala ngendika sapa Suhaib. Qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandikane ajaban gawokake, ajaban menakjubkan li amril mukmini kaduwe urusane wong iman. Inna amrahu, temen setuhune urusane mukmin. Kulluhu yo sekabiane amr. Iku khairun bagus. Walaisa lan ora ono apa zaka iku li ahadin kadhe wong sewiji illa kejaba lil mukmini kadhe wong iman. Jadi orang beriman mendapatkan urusan apapun endingnya pasti bagus. In asobathu, lamun mekenani ing mukmin. Apa sarau perkara kang nyenengake nikmate Allah. Syakara mongko syukur sapa mukmin. Fakana mongko ana apa syukur iku khairan bagus lahu kadhe mukmin. Seorang yang beriman ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, mereka bersyukur. Wa in asobathu lan arikalane mekenani ing mukmin. Opo dorou, penderitaan. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Sobaro mongko sabar sapa mukmin. Fakana mongko ono apa sabar. Ono iku khairan bagus lahu kadwe mukmin. Ini pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang beriman. Apapun bentuk ujiannya, orang yang beriman akan lulus. Karena apa? Diuji dengan yang menyenangkan, mereka bersyukur kepada Allah. Kemudian kalau diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang menyakitkan, yang menimbulkan penderitaan, mereka akan bersabar. Syukur itu baik, sabar juga baik. Jadi apapun perkaranya, orang yang beriman akan baik-baik saja. Berarti kunci untuk menghadapi segala ujian adalah iman. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua. Hadasana Qutaibah. Hadasana wis cerita ing kita sapa Qutaibatu Qutaibah. Hadasana Hamad bin Zaid. Wis cerita ing ingsun sapa Hamad bin Zaid. An Asim bin Bahtalah. Saking Asim bin Bahtalah. An Mus'ab bin Sa'din. Saking Mus'ab bin Sa'ad. An abihi, saking bapake Mus'ab. Penulis kitab hadis yaitu At-Tirmidzi mendapatkan hadis dari siapa? Dari Qutaibah. Dari siapa lagi? Dari Hamad bin Zaid. Sumber sebelumnya dari siapa? Dari Asim bin Bahtalah. Asim dari siapa? Dari Mus'ab bin Sa'ad. Sa'ad dari siapa? Bapaknya Mus'ab. Qala ngendika sapa bapake Mus'ab. Qultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah, duhai Gusti Rasul, ayun nasi utawi dindine menungso iku asyadu luwih abot, luwih banget. Apane? Ini menjadi tamyiz, tandanya takmim. Tamyiz. Apane? Balaan, cobane. Jadi Bapak Mus'ab tahu takon mengaring Gusti Rasul. Takone lucu, menungsa sing paling abot ujane niku sinten ya Rasulullah. Qala ngendika sapa Rasulullah.
Sing ujiane paling abot iku al-anbiya uswiji para nabi. Nabi ujiane abot. Bahkan abot banget sebab ngadepi kaumnya yang berdakwah pasti mengalami penentangan dari kaumnya. Bahkan para nabi itu dikejar-kejar oleh kaumnya untuk dibunuh. Nabi Muhammad mengalami, Nabi Musa juga mengalami, Nabi Ibrahim juga mengalami. Setelah para nabi, sumal amsal, nuli wong-wong kang semisal karo Kanjeng Nabi. Ini kita lihat menggunakan summa, berarti trap di bawah Nabi. Orang-orang yang menyerupai Nabi itu berjarak. Orang yang seperti Nabi untuk sampai kepada Nabi itu berjarak. Fal amsal nuli wong kang nyerupani Nabi. Jadi yang pertama para nabi, kemudian orang yang seperti Nabi. Nah, para wali tentunya ini seperti Nabi, tapi untuk sampai seperti persis kayak Nabi tidak ada. Maka menggunakan kata summa. Kemudian pada amsal berikutnya menggunakan fa, berarti tidak berjarak. Jadi seolah-olah kalau al-anbiya kepada amsal itu ada mata rantai, ada jarak, ada tenggang, ada mata rantai yang hilang. Tapi al-amsal kepada amsal berikutnya itu fa, nyambung. Berarti dekat. Sumal amsalu fal amsal. Sumanuli al-amsalu wong kang kaya Nabi, fal amsalu nuli wong kang kaya Kanjeng Nabi. Fayuk tala mongko den coba den uji sopo arrojulu wong lanang seseorang ngala hasbi dinihi ingatase milang-milang agamane rojul. Jadi seorang itu diuji tergantung agamanya. Fa ingkana mongko lamun ono opo, ini pakai fa ya, opo dinuhu agamane rojul. Ono iku, ini ada kana, maka khobaru kana. Iku sulban kuat. Istadda mongko dadi banget, mongko dadi abot, opo bala ujiane rojul. Jadi ujian seorang itu tergantung agamanya. Orang yang agamanya kuat, ujiannya lebih berat. Wa ingkana lan lamun ono iku fi dinihi tetap ing dalam agamane rojul opo riqotun tipis ubtulia mongko den uji sapa rojul ngala hasbi dinihi ing atase milang-milang agamane rojul. Jadi seseorang itu diuji berdasarkan agamanya. Kalau agamanya tebal, agamanya kuat, maka ujiannya berat. Tapi kalau agamanya tipis, ujiannya ringan. Fama yabrahu mongko ora rampung-rampung, ora uwis-uwis, opo al-bala'u ujian, bila abdi maring kawula. Jadi ujian itu akan terus ada. Permasalahan itu tidak akan berhenti. Satu masalah selesai, ada masalah berikutnya. Ujian yang satu selesai, datang ujian berikutnya. Hatta yatrukahu, hatta sahinggo, yatrukahu ninggalake opo bala ing abet, yamsi halelumaku sopo abet, alal ardi ingatase bumi. Ma ora alaihi tetap ingatase abet, opo hoti adon keluputan. Jadi ujian itu tidak akan pergi meninggalkan seseorang hamba. Tapi ujian itu akan pergi meninggalkan hamba manakala hamba tersebut sudah berjalan di atas bumi dengan tanpa kesalahan. Berarti permasalahan itu akan muncul, terus muncul dan terus muncul sampai orang menjadi benar. Rawahu cerita ing hadis sapa at-Tirmizi Imam At-Tirmidzi. Silakan dibaca ulang, kemudian direnungkan, kemudian disimpulkan. Besok kalau dicek di catatan kalian ada catatan hadis yang bermakna
makna gandul dan di bawahnya ada kesimpulan. Oke, terima kasih, itu saja dulu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.